Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah dari Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi wa hizbihi wa ansarihi wa asarihi wa na'udzu Al-Fatihah ila mu'alifil kitab majalis saniyah fi kalam ala arba'in an-nawawiyah Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Al-Mahbar Al-Fahamah Sayyidina wa Maulana Syekh Ahmad bin Syekh Hizazi Al-Bashani Syekhul Lahum Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbi alimna ladzina yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamim bil khair waj'alna fi kulli waqtin wahid natiqam bi kalimatis syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ta'atika wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim adada kulli harfin harfa kutiba wa yuktabu abadal abidina aw daral dairina walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan karunia dan kenikmatan yang diberikan pada kita semua, baik itu nikmat iman, Islam, sehat walafiat, juga nikmat kesempatan dalam takarrub ilallah, yang di kesempatan kali ini dengan bertabaruk daripada Isra wa Mi'rajnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun taklim dalam rutinitas yang telah kita lakukan pada kesempatan malam minggu. Namun kali ini sama-sama seraya mengambil tabaruk pula kita melihat isyarat-isyarat dari bab sembahyang, sebagaimana isyarat pada perjalanan mi'rajnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya, dan kiranya senantiasa dijadikan orang-orang yang istiqamah berada di dalamnya. Hadratul Muhtaramin, para guru, sepuh, bini sepuh, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Majalis Saniyah, syarah dari kitab Arba'in An-Nawawi, Al-Imam Ahmad Al-Ghizazi menerangkan, yaitu isyarat fil maktubatil khamsi, isyarat yang ada di dalam sembahyang 5 waktu. Ada tidak kurang dari 5 isyarat, 5 tanda. Ini bahkan sampai banyak isyaratnya, sampai 7 di dalam kitab ini diterangkan. Tapi kita melihat satu saja tanda isyaratnya. Di dalam isyarat 5 waktu, sembahyang 5 waktu, di Mi'raj itu kan kita diwajibkan dalam pelaksanaan ibadah yang Nabi lakukan, yaitu perihal sembahyang 5 waktu ini. Dan ternyata
Sholat 5 waktu ini ada tandanya, ada isyaratnya, ada gambarannya. Ya, ada gambarannya. Al-isyaratul ula hikmatu bi anna salawati khamsatun. Bahwa isyarat yang pertama, hikmah dari sembahyang 5 waktu itu, anna salawati wajabat ala abdi syukra bi ni'matil badani wa ni'matul badani hiyal hawasu khamsu. Kita diperintahkan sembahyang itu dengan jumlah 5 waktu, merupakan jalan seorang hamba bersyukur atas nikmat badan. Pertama kali bersyukur kaitannya dengan nikmat badan. Kenapa? Minal adami ilal wujudi. Dari kagak ada sampai bentuknya ada. Kemudian dikasih kesempatan untuk bisa datang lagi kepada Allah sajidan dalam keadaan sujud. Nah, itu udah nikmat. Nah, nikmat badan kita, raga kita ini punya kaitan dengan sembahyang. Badan kita nih, semua nih di badan kita nih, raga kita ada kaitannya dengan sembahyang dan kaitannya dengan rokaat sembahyang. Kalau orang sekarang ngomongnya rokaat sholat gitu, sholat ya. Kalau saya mah sembahyang aja ngomongnya. Ya, orang zaman dulu kan ngomongnya sembahyang. Iya. Memang saya ngaji dulu ngomongnya pada sembahyang, jadi saya sembahyang aja gitu. Kalau yang sekarang kan sholat gitu ya gitu. Sholat bukan sembahyang gitu. Sembahyang artinya beda. Enggak, saya mah sembahyang sama madhep Allah juga gitu. Dia baik kali kesalahan gitu. Memang. Kemudian apa kaitannya dengan nikmat badan? Hiyal khawas. Rokaat sembahyang itu kaitannya dengan panca indera. Jadi panca indera kita itu kaitannya dengan rokaat sembahyang. Khawasul khamsu, yang memiliki di badan kita ada 5 panca indera. Dauku wasyamu wasam'u wal basaru wal lamsu. Daku indra perasa, syam indra penciuman, wasam'u indra pendeng, wal basaru indra pengeli, walamsu ya indra peraba atau perasa, pengecap berarti. Walikulli hasatin min hadhil khawasi, dan dari setiap indra yang 5 ini, indra-indra ini asya'a yu'lamu minha ma wudi'a lahu fa ni'matul lamsi isnan, di mana Allah Subhanahu wa taala punya kaitannya antara nikmat indra 2 hal. Idza wada'ta yadaika masalan ala syai', indra yang termasuk indra lamsi peraba, itu 2 hal yang ada di dalam indra peraba. Idza wada'ta yadaka, yang ada diletakkan di tangan. Jadi ini 2 melambangkan tangan. Masalan ala syai'in, seperti halnya atas sesuatu ketika kita meletakkan tangan. Walamistahu arabta ankana khasinan au naiman. Tatkala kita meletakkan tangan, maka indra peraba tadi akan mengenal kana khasinan au naiman. Khasinan mana kasar, mana halus. Dari 2 indra ini, famuqabiluhu rak'atani wa hiya salatus subhi. Dari 2 indra yang ada di tangan inilah Allah bikin jumlah 2 rakaat sembahyang subuh. Jadi subuh melambangkan 2 tangan.
Kalau nggak sembahyang subuh kayak orang nggak punya tangan. Iya, buntung orang buntung. Di mana dia? Ngapa subuh 2? Karena subuh melambangkan ya 2 tangan, begitu. Ya, masya Allah, tabarakallah. Tuh 2 tangan, 2 juga 2 indra, yaitu lambangnya kasar dan halus. Daripada itulah Allah menjadikan jumlah rakaat dari 2 rakaat sembahyang subuh. Wa amma saniyatu, adapun yang kedua, minal khamsati, daripada yang 5, wa khiya syummu, adalah indra penciuman. Berarti apa indra penciuman ini? Hidung. Fa anta tasmur raihata, maka tatkala ia mencium daripada aroma minal jawanibi, daripada jawanib berbagai penjuru, arba'i 4 penjurunya, pamuqabiluha arba'u raka'atin wa hiya minas wa hiya salatu zuhri. Karena hidung bisa mencium aroma dari 4 penjuru, maka Allah jadikan 4 penjuru dari kemampuan indera penciuman kita, 4 rakaatnya jumlah rakaat sembahyang johor. Jadi johor lambangnya nih, masya Allah. Berarti kalau nggak sembahyang johor orang nggak ada hidungnya. Masya Allah, tabarakallah. Ya, itu makanya punya gambaran nama tubuh kita itu rakaat sembahyang. Ya. Kemudian apalagi di dalam kitab ini pula diterangkan wasali 1, yang ketiga, minal khawas, daripada panca indra, as-sam'u, yaitu indra pendengaran. Fatasma biha, fatasma'u biha, di mana indra pendengaran mampu mendengar, minal jawa nabi, daripada arah arba'i, arah 4, pamuqabiluha arba'u raka'atin wa hiya salatul asri. Maka kemampuan mendengar telinga kita dari 4 penjuru dari telinga itulah yang dijadikan oleh Allah lambang daripada 4 rakaat sembahyang asar. Asar adanya kuping. Masya Allah, tabarakallah. Kalau salah satunya hilang, serem orang. Ya, serem orang. Nah, kayak jangan sampai hilang. Kemudian diterangin yang keempat, ar-rabi'atu al-basaru, indra basar, penglihatan, berarti mata. Wa idza waqafta masalan, apabila seseorang berdiri fi makanin, seperti halnya di satu tempat atau di dalam satu tempat, tara an yaminika wa yasharika wa amamika wala tara min khalfika, maka dia akan mampu melihat dari bagian sebelah kanannya, sebelah kirinya, wa amamika, dari depannya, wala tara min khalfika, maka tidak mampu melihat daripada belakangnya. Fahadihi salah satun, maka inilah 3 kemampuan yang ada di indera penglihatan. Famuqabilu dalika, maka dikabulkan, maka dijadikan dalika itu 3 kemampuan salasu rakaatin, dari 3 rakaat, waqiyal maghribu, jumlah sembahyang maghrib. Oh, berarti apa maghrib? Mata. Ya, nggak sembahyang maghrib buta lah tuh orang. Nggak ada matanya. Kemudian apa lagi? Diterangin al-khamisatu ad-daw, indra perasa. Tadi peraba, sekarang perasa.
Fata'rifu bihi hararata, di mana indra perasa mampu merasakan hararah, rasa panas, wa burudah, rasa dingin, wa halwah, rasa manis, wal hamid, rasa asam. Wa hiya arba'atun, dan 4 itu fayaqabiluhu, maka dikabulkan, maka dijadikan arba'ur raka'atin wahiyal isya, karena indra perasa, indra pengecap mampu diberikan 4 kemampuan indra tadi, maka 4 rakaat dari indra pengecap dijadikan jumlah rakaat sembahyang isya. Berarti mulut ini, ya. Jadi udah ada matanya, ada kupingnya, ada hidungnya, ada mulutnya. Nah, kalau nggak sembahyang isya, ya Allah, tabarakallah, itu ya. Al isyaratu saniyatu, dan isyarat yang kedua. Apa gambaran yang kedua? Al qiblatu khamsun, kiblat itu jumlahnya ditetapkan ada 5. Kiblat itu ada 5, mungkin kita tahunya 2 atau 3. Nah, Baitul Maqdis sama Ka'bah, ya. Ternyata kiblat itu ada 5. Al qiblatu khamsun, kiblat itu ada 5. Al arsyu, yang pertama arsnya Allah. Qiblatul hafina, kiblatnya para malaikat hafin. Wa kursiyu qiblatu karobiyuna, kemudian karobiyina, kemudian kursi, kan ada tuh wasi'ah kursi, ya. Itu malaikat karobiyin, hafidin karobiyin, ya, malaikat hafidin itu juga dengan malaikat karobiyin. Nah, malaikat karobiyin itu muqarrabin, Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Itu kiblatnya arsnya Allah. Kemudian wa baitul ma'mur, baitul ma'mur itu kiblatnya wa qiblatu syafarati, kiblatnya malaikat yang biasa. Itu namanya kediaman para malaikat. Nah, baitul ma'mur itu kalau sembahyang kadang ngadep baitul ma'mur, ya. Itu arah kiblatnya baitul ma'mur, arah kiblat malaikat. Wal ka'batu kiblatul mu'minina, kemudian kiblat orang beriman adalah Ka'bah. Fa ainama tuwalu fatamma wajhullah qiblatul mutaharrina fal arsu khalaqallahu min nuri, di mana ini semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jalan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qiblatul mutaharrina fal arsu khalaqallahu min nuri, ya. Tulu fatamma wajhullah qiblatul mutakhirin, mutakhirina, kiblat yang terakhir. Arsnya Allah, kiblat itu diciptakan dari min nur. Jadi kiblat ars itu dari cahaya. Wa kursiyu min durin, kalau kursiyu itu dari dur, dari mutiara. Ya, kiblat yang pertama dari cahaya, kiblat kedua dari mutiara. Wa baitul ma'muru, baitul ma'mur, kiblatnya para malaikat. Min aqiqi waqila min yakutin, diciptakan dari akik, dari batu, ya, batu permata. Min yakut, dari yakut, batu yakut, ya, batu permata juga sama kayak mutiara tadi, ya, durin. Ini cuman ini batu permata. Wal ka'batu min khamsatil ajbulin, kemudian semua kiblat
dari satu jenis. Kiblat tadi malaikat kafin itu satu jenis, kemudian kursiun satu jenis, Baitul Ma'mur satu jenis, Ka'bah doang nih yang beda. Semuanya satu jenis. Wal Ka'batu min khamsati ajbulin. Ka'bah kiblat manusia, kiblat orang beriman diciptakan batuannya dari 5 gunung. Beda. Yang lain atu. Ka'bah terdiri dari 5 gunung tuh Ka'bah tuh. Tuh gunung sama Allah jadiin satu tuh jadi gunung Jabal Ka'bah. Nah, batunya itu bakal bikin Ka'bah itu. Kemudian apa hikmahnya? Kenapa yang lain atu? Ternyata kita orang beriman Ka'bah itu dibikin dari 5. Bidzalika annaka idza shalaita hadhihi salawatil khamsa. Nih fadilahnya. Tatkala seseorang sembahyang, apabila dia sembahyang hadhihi salawatil khamsa dengan melaksanakan sembahyang 5 waktu ini, kan kita suka diajarin tuh. Ya, diajarin mustaqbilal kiblati. Ulama kita suka ngajarin tuh. Mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat. Apa manfaatnya? Itu kagak sembarangan naro itu di situ. Kagak sembarangan namanya nulis itu mustaqbilal kiblati tambahan dari mana? Ya. Gitu. Oh, ada kajiannya, ada ilmunya. Apa manfaatnya ketika orang idza shalaita hadhihi salawatil khamsa wa kanat dunubuka tikla hadhil jibal. Begitu orang mustaqbilal kiblati, dia sembahyang, diucapin mustaqbilal kiblati, maka tatkala seseorang itu seumpamanya kanat dunubuka, dia datang kepada Allah saat itu sikla hadhil jibal ghafara halaka wala yubali, dengan dosa sebanyak 5 gunung. Dosanya enggak 1, enggak 2, tapi numpuk sebanyak 5. Bayangin 5 gunung kita datang sama Allah. Begitu mustaqbilal ghafara laka wala yubali, Allah ampunin wala yubali, Allah kagak hitung. Kenapa tuh Ka'bah dari 5? Biar dosa kita yang 5 gunung nih sehari selesai dengan mustaqbilal. Wah, makanya jangan gak dibawa itu mustaqbilal kiblati. Lo penting ya. Itu Masya Allah. Udah biarin, misalkan saya emang gak pakai usolik, nah rugi sendiri ntar. Iya rugi sendiri. Wong ini liatin dosa 5 gunung kelar wala yubali, nggak dihitung sama Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ya kan kita sehari emang bikin dosa 5 gunung, enggak kan? Ya bayangin sekali ngadep 5 gunung. Coba kalau 5 kali ngadep, 5 kali 5 ya udah 25 gunung sehari. Masya Allah, tabarakallah. Itu dosa apa yang 25 gunung? Wah, keren banget, Masya Allah. Kemudian apalagi al-isyaratu salisatu, isyarat yang ketiga fisarhil musnadil lirrafi'i, dalam syarahnya musnad al-imam ar-rafi'i rahimahullah, anna subha kanat li Adam. Kenapa 5 lagi? Bahwasanya subuh adalah sembahyang Nabi Allah Adam. Wa dukhra kanat li Dauda, sedangkan zuhur adalah sembahyang Nabi Allah Daud. Wal asra kanat li Sulaimana, dan asar adalah sembahyangnya Nabi Allah Sulaiman. Wal maghriba kanat li Yaquba, dan maghrib adalah sembahyang Nabi Allah Yakub. Wal isya'a, dan sembahyang isya kanat li Yunusa alaihi wassalati wassalam, sembahyangnya Nabi Allah Yunus alaihi salam. Fajama'allahu ta'ala hadhihi salawati, maka Allah jadikan kumpulin ini semua sembahyang jadi 5 li Muhammadin wa ummatihi, kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Apa? Ta'diman lahu wa li ummatihi, sebagai penghormatan yang agung dari Allah untuk Nabi Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad. Oh, yang lain atuh, kita dikasih 5. Udah ringan-ringan tapi kita
Kalau Nabi Adam berat sembahyangnya, biar serokaat itu satu waktu berat. Nabi Sulaiman berat, makanya sampai meninggal aja nggak ada yang tahu. Orang lagi sembahyang berdiri, kan Nabi Sulaiman nggak pakai ruku, ya gitu. Kita doang tuh yang pakai ruku, kayak ini. Nah itu dia pada berdiri doang. Di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz itu Al-Ma'bari Al-Malibari ada tulisan hadis, kalau orang ngadep ke Allah itu dosanya seperti ditaruh di kepala, di pundak. Begitu dia ruku, jatuhlah apa yang dia taruh di kepala dan pundak. Dia sujud, makin habis lagi. Kira-kira begitu dia berdiri, sisa nggak di sini? Kayak orang manggul, dipanggul ditaruh pala, itu barang-barang sama pundak. Ruku, kira-kira tumpah nggak itu panggulan? Jatuh habis. Orang sembahyang begitu, dosanya ketaruh di sini, di sini. Begitu dia ruku, jatuh habis. Tuh, coba kalau nggak ada rukunya, manggul dewek kayak Nabi Adam. Ya, mau begitu, gitu. Penting tuh. Oh, ngapa ada rukunya, ngapa ada sujudnya? Tuh, wah. Ntar kapan waktu kita bahas ngapa ada berdirinya, ngapa ada rukunya. Ini jumlahnya aja dulu nih, 5 yang penting. 5 dulu dah nih. Nanti kalau nggak muat otaknya, keburu stres. Jangan ngikutin otak saya. Masya Allah, tabarakallah. Itu udah 3 aja dulu dah. 4-nya ntar belakangan. Ya, 4 masih 4, 7. Ya 7, 3 aja ganjil. Ganjil kan sunnah. Kalau 4 jadi genep. Nah, itu kayak nggak hafal tadi saya yakin. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kalian kita dan kesempatan ini bersama dengan turunnya hujan menjadi jalan dan tanda turunnya berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amantu billahi wa bi ahad wa la syarika lahu wa kafartu bima siwa. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin